Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Teringat dengan pertanyaan Abah kemarin. Sholat qobla fajar. Fajar itu ada fajar sodik, ya. Ada fajar kadhib. Fajar sodik itu yang membolehkan sholat dan memberhentikan makan minum, artinya puasa. Jadi ketika sudah datang fajar sodik, maka di situ tunaikan sholat subuh dan hentikan makan minum, itu artinya tanda puasa. Fajar kadzib, kalau fajar kadzib itu adanya dia namanya juga kadzib, itu bukan bohong. Jadi fajar kadzib itu fajar yang membolehkan makan minum tetapi tidak membolehkan sholat, artinya belum datang waktu sholat subuh, itu fajar kadzib. Itu dimulai, kita lihat dari surat Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, aqimis sholata, dirikan sholat, lidulu kisyamsi, ketika matahari tergelincir. Ketika matahari tergelincir, ada kewajiban sholat di situ. Sholat apa? Sholat duhur dan asar. Jadi ketika tergelincir matahari sudah memancarkan cahaya, maka sejak itu ada kewajiban sholat. Nantinya itu sholat duhur dan asar. Ila ghasaqil laili, sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari ada kewajiban sholat. Sholat apa di situ? Maghrib dan isya. Jadi inilah dalilnya sholat 5 waktu. Jadi lidulu kisyamsi, tergelincir matahari ada kewajiban duhur dan asar. Ila ghasaqil laili, sampai matahari terbenam ada kewajiban sholat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan laksanakanlah sholat subuh. Jadi fajar itu sholat subuh. Jadi nama lain sholat subuh itu adalah sholat fajar. Nama lain dari sholat subuh itu adalah sholat fajar. Inna Qur'anal fajri, karena waktu sholat subuh itu karena masyhuda, disaksikan oleh malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Jadi malaikat penjaga malam itu sebelum naik kepada Allah, dia memperhatikan dulu, melihat dulu sholat orang yang sholat subuh, sementara malaikat yang penjaga siang sudah turun berbarengan, dua-duanya menyaksikan sholat subuh. Makanya istimewa sholat subuh itu. Saking istimewanya, susah orang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah karena istimewanya. Jika yang emas pan mahal, yang meuli hese itu bukan duit. Makanya jarang kabaruli gitu, kecuali orang-orang tertentu yang bisa membeli itu. Nah, sholat subuh juga sama, karena istimewa, susah karena mahal, susah orang membeli. Kamu datang ke masjid mah, hese bisa. Nah, jadi nama lain dari sholat subuh itu adalah sholat fajar. Ketika sholat fajar itu dirikan, sebelumnya ada sholat qobliyah. Maka qobliyah sebelum fajar itu disebut qobliyah fajar namanya. Di sholat subuh itu ada qobliyahnya sebelum sholat subuh itu adalah qobliyah. Sholat qobla subuh atau qobla fajar, karena subuh itu nama lain dari fajar. Ini disampaikan dari hadis Rasulullah dari Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kan bahwa Nabi Muhammad SAW kana la yada', Rasulullah tidak pernah meninggalkan arba'an, 4 rakaat qabla zuhur, sebelum duhur. Jadi sebelum duhur 4 rakaat.
Wa rakaataini dan 2 rakaat qoblal ghadat sebelum sholat ghadat pagi sebelum sholat subuh. Jadi sholat Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat sebelum subuh 2 rakaat. Jadi sebelum subuh bukan 4 rakaat tapi 2 rakaat. Karena ada yang memahami bahwa memisahkan ini sholat qobla fajar dan qobla subuh, berarti itu juga sama namanya. Subuh ya fajar, fajar ya subuh, qobla fajar ya qobliyah subuh juga. Itu namanya. Ya. Namanya sama. Kemudian dari hadis Aisyah juga lam yakunin nabi, Rasulullah juga tidak pernah ala syai'in minan nawali mengerjakan dari sholat sunat. Rasulullah tidak pernah mengerjakan sholat sunat asyadda ta'ahudan, yang paling diperhatikan oleh Rasulullah SAW itu minhu ala rakaatai fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Jadi ingat, fajar itu adalah sholat subuh. Gitu ya. Jadi sholat subuh, qobla subuh ya qobla fajar ya qobla subuh. Jadi tidak dipisahkan, tidak ada bedanya antara qobla fajar dengan qobla subuh. Itu ya. Itu saja yang sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala hilapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.